Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Al-Quran surah At-Talaq ayat yang keempat. Nanti ada ayat berikutnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Materi kita hadis Bukhari nomor 5318, Fathul Bari juz 9 halaman 586 insyaallah sampai halaman 595. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laits an Ja'far ibn Rabi'ata an Abdurrahman ibn Hurmuzah Al-A'raji qala Akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Zainab bint Abi Salamah akhbarathu an ummiha bahwa Zainab putri Abi Salamah dia menceritakan dari ibunya yaitu Ummi Salamah. Ummi Salamah itu zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummi Salamah, istri Nabi, menceritakan suatu ketika ada seorang perempuan. Menurut istri Nabi, di zaman Nabi ada seorang perempuan, annamra'atan, bahwa seorang perempuan min aslama, dari kabilah Aslam, yuqalu, dipanggil, disebut, laha bagi imra'ah, subai'atu, subai'ah, naibul fa'il dari yuqalu. Seorang perempuan namanya Subai'ah. Pemberani nih orang. Dalam pengertian karena suatu yang hak. Kanat ada siapa Subai'ah tahta zaujiha, yaitu di bawah suaminya. Subai'ah punya suami. Namanya Sa'ad bin Khawlah. Lalu Sa'ad bin Khawlah ini, sahabat Sa'ad bin Khawlah ini wafat waktu Hajjatul Wada. Ini Nabi juga dekat wafatnya Nabi ini, kejadian di 10 Hijriah. Tuwfiya, ditinggal wafat siapa? Zauj anha, meninggalkan zauj itu bisa laki, bisa perempuan aslinya. Cuma biasanya zaujah itu untuk perempuan, zauj itu untuk laki-laki. Tuwfiya anha meninggalkan Subai'ah. Wahia, dan hal adapun sahabi yang bernama Subai'ah, istrinya Pak Sa'ad bin Khawlah ini, hubla, yaitu dalam keadaan hamil. Subai'ah punya suami namanya
sahabat Sa'ad bin Khawlah. Lalu sahabat Sa'ad bin Khawlah ini wafat waktu Hajjatul Wada 10 Hijriah dalam keadaan Ibu Subai'ah ini sedang hamil. Fakhotobaha hubla. Ini untuk menunjukkan bahwa perempuan itu tidak hamil kalau nggak ada pasangannya. Dihamili hubla. Fakhotobaha, maka melamar kepada Ibu Subai'ah. Abu Sanabil, siapa sahabat yang lain yang bernama Abu Sanabil Ibnu Ba'kar. Fa'abat, maka belum berkenan atau tidak mau siapa? Subai'ah. Nggak menerima kepada lamarannya Abu Sanabil. Antangkiha, untuk menikah siapa? Subai'ah kepada Abu Sanabil. Larangan itu belum diterima. Namanya seorang yang berkenan, punya hajat, seorang laki-laki, biasanya kan nggak putus asa tuh. Karena dia sudah suka cari cara, cari jalan. Faqala, maka memberikan fatwa, berkata, siapa? Abu Sanabil yang lamarannya ditolak itu. Wallahi, demi Allah, ma yasluhu, tidak boleh, tidak pantas, antangkihi, untuk yang tidak pantas untuk menikah siapa kalian, siapa kamu, Subai'ah, kepada siapapun laki-laki, hatta ta'taddi, sampai menghabiskan iddah siapa kamu, menyelesaikan iddah akhiral ajalaini, kepada dua iddah yang paling akhir. Jadi ketika lamarannya belum diterima, sahabat Abu Sanabil ini, lalu beliau memberi fatwa. Fatwanya, kamu nggak boleh menerima lamaran siapa saja. Laki-laki yang ingin melamar kamu, yang menikahi kamu, sampai iddah, dari dua iddah itu kamu lakukan iddah yang terakhir. Jadi iddah yang pertama misal begini, dia kan sedang hamil. Lalu satu sisi dia ditinggal wafat suaminya. Kalau iddahnya orang hamil itu kan ayyadna hamlahunna. Begitu melahirkan habis. Entah melahirkannya masih lama atau begitu ditinggal wafat langsung melahirkan. Begitu selesai melahirkan boleh dia menikah. Karena mohon maaf, sudah dalam keadaan perutnya itu bersih, dalam pengertian tidak bercampur dengan di situ tidak hamil, di situ tidak ada sperma dan lain sebagainya. Sedangkan iddahnya orang yang ditinggal wafat suaminya itu kan 4 bulan 10 hari. Nanti itu ada di dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 4 dan Al-Baqarah 234. Famakasat, mendengarkan fatwa seperti itu dari orang yang ditolak lamarannya, famakasat, maka diam siapa? Ibu Subai'ah, qariban, sebentar, min asyri layalin, kira-kira kurang lebih 10 hari. Beliau berpikir, beliau seorang perempuan yang bijaksana. Kalau nolak lamaran orang juga dengan cara yang halus. Ketika ada orang memberi fatwa, beliau juga tidak ditolak langsung frontal, tapi beliau ditolak dengan halus.
Kata beliau, selama 10 hari beliau berpikir pagi, siang, sore, malam. Pada saatnya saya harus bertanya betul kepada orang lain yang ahli. Dalam hal ini dia dalam benaknya saya ingin langsung bertanya kepada Nabi, sebenarnya bagaimana posisinya. Jadi yang benar itu setelah melahirkan boleh langsung menikah atau nunggu 4 bulan 10 hari iddah wafat suami. Summa ja'at, setelah 10 hari beliau menunggu waktu yang tepat sambil berpikir, sambil meredahkan situasi dan kondisi. Kemudian datang secara diam-diam siapa Ibu Subai'ah. Ja'at an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau disambung ja'atin nabiyya, supaya sukun enggak bertemu dengan sukun. Lam yakun menjadi lam yakunil ladzina qad qamat is-shalah. As-shalah. Di malam hari, di sore hari, dalam pengertian sore hari itu seperti habis isya, itu sore hari. Kalau malam hari itu pertengahan, udah betul-betul gelap seperti jam 12 malam. Makanya oleh karena itu ada istilah asya. Asya itu kan makan sore. Isya itu kan sholat isya. Tsumma ja'at, kemudian datang siapa? Kenapa dia datang di malam hari? Untuk tidak melahirkan fitnah. Dan di beliau bisa seorang perempuan tetap menjaga keamanannya, tapi tidak melahirkan gejolak fitnah. Ini perempuan luar biasa ini, Subai'ah, cerdas dan pemberani. Sambil hati-hati. Dan supaya anggota tubuhnya dan lain sebagainya itu terjaga dari pandangan, sehingga kalau beda dengan waktu terang. Faqala, lalu beliau bertanya kepada Nabi, Nabi, kami ada kasus seperti ini. Diceritakan kasusnya, suaminya wafat, sahabat Sa'ad bin Khawlah, lalu dilamar oleh Abu Sanabil. Begitu lamarannya belum diterima atau ditolak lah istilahnya, kasarnya, maka beliau memberi fatwa bahwa kami nggak boleh menikah kalau ada orang lain yang melamar kami selain Abu Sanabil, sampai ajal yang paling terakhir, yang paling lama kami selesaikan. Nabi menyampaikan, enggak begitu Ibu Subai'ah. Kalau kamu sudah punya 2 iddah, lalu iddah yang pertama itu sudah diselesaikan, misal seperti hamil, lalu sudah melahirkan, ketepatan tidak lama setelah suami wafat itu melahirkan, maka itu kalau memang ada betul-betul laki-laki yang baik dari keimanannya, sayangnya, tanggung jawabnya, ekonominya, betul-betul dia sayang, kamu berkenan, ya diterima, nggak apa-apa. Itu kan untuk bisa kamu bisa punya teman, bisa ada waktu ngobrol, bisa ada yang melindungi, bisa yang membantu ekonomi, nggak masalah. Apalagi kamu dalam keadaan butuh teman karena baru punya anak, sulit kalau sendiri. Jadi boleh nikah, ingkihi, nikahlah siapa? Kamu Subai'ah. Jadi menurut Nabi boleh menikah asal iddah. Justru Nabi itu yang paling ringan bagi perempuan. Yang paling ringan bagi perempuan adalah iddah yang pertama. Karena begitu iddah pertama selesai, dia bebas. Jadi mau pergi kemana, bahkan mau menikah, itu boleh dalam pengertian bebas teratur ya. Sedangkan kalau iddah yang terakhir, dia harus nunggu berbulan-bulan dalam keadaan sulit, butuh bantuan, tapi kondisi masih dalam iddah, harus penuh kehati-hatian. Memang iddah itu betul untuk menunjukkan duka dan lain sebagainya. Ini satu sisi, tapi di sisi yang lain seorang perempuan itu juga butuh dijaga hak-haknya. Jadi berbeda antara fatwa Nabi dengan fatwa sahabat Abu Sanabil Ibnu Bakar. Ini sebagai pelajaran nanti
bahwa pertama di zaman Nabi Quran masih turun, Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Berfatwa itu boleh. Satu, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan fatwanya Nabi. Ini satu. Nah, lalu kedua, kalau kita punya kepentingan, itu diharapkan tidak memberi fatwa. Karena Qurannya pasti benar, As-Sunnahnya pasti benar. Kalau memang betul-betul sahih. Hanya saja karena kita punya kepentingan uang dan jabatan, apalagi kepentingan kepada cinta kepada seorang perempuan, biasanya Quran itu dibelokkan, As-Sunnah itu dibelokkan sesuai kepentingan kita. Itulah yang menurut Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Qurannya benar, As-Sunnahnya benar, cuma dibelokkan sesuai dengan pendapat mereka, keinginan mereka. Ini pelajaran. Yang berikutnya kita sebagai pendengar juga mesti dalam keadaan tidak mudah menerima fatwa itu. Jadi dalam pengertian mudah menerima fatwa tapi tetap memilih, melihat orang detik per detik. Bukan setiap orang memberi fatwa lalu kita anggap benar. Sahabat saja di zaman Nabi, Quran masih turun seperti Abu Sanabil, ini fatwanya bisa dikatakan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya beliau paham, tapi karena punya kepentingan ingin melamar itu seorang perempuan, kepentingan dunia, akhirnya agak sedikit berbeda. Tapi untuk menentukan bahwa fatwa itu berbeda, berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan kita yang menilai bahwa ini bertentangan apa tidak, adalah Allah itu sendiri, satu. Yang kedua, yang tahu itu adalah muridnya Allah yang nomor satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Lalu muridnya para sahabat, yaitu tabiin, para pengikut sahabat. Lalu setelah itu para imam, para ulama. Baru kita yang baru lahir, yang hidup di tahun 2000 seperti ini, ya belakangan. Jangan sampai melompat. Lalu kita mudah curiga atau salah paham kepada pemahaman Al-Quran maupun As-Sunnah dan pemahaman atau ijtihad orang lain. Dengan demikian kita tidak menggurui dan kita mudah menghargai pendapat orang lain asal dasarnya kuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita sadar siapalah kita, bahwa kita ini umur cuma berapa, misal 50 tahun, 60 tahun, sedangkan beliau ini ilmunya jauhlah dari kita. Kita ada kalanya baca Quran saja masih kurang pas. Oh sudah bagus, itu bagus kan menurut kita atau menurut pengikut kita. Kalau menurut orang lain yang memang ahli, ada kalanya bacaan kita itu kurang pas. Demikian juga pemahaman kita terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada kalanya kurang pas. Lalu ketika kita memberi fatwa, akibatnya juga kurang pas. Yang paling selamat itu kalau kita sampaikan saja di zaman yang penuh keterbukaan seperti ini, kita bacakan ayatnya, as-sunnahnya, kalau kitab-kitab apa, halaman berapa, cuplikannya, pemahamannya bagaimana menurut Allah, menurut nabinya, menurut sahabat, menurut tabiin, menurut a'immah, bagaimana prakteknya dulu. Kalau kita punya pendapat, misal, nanti sampaikan di terakhir begini. Sehingga kita bukan menghakimi, tapi kita hanya memberikan wacana, musyawarah, dan masyarakat bisa memilih. Dengan demikian, apabila pendapat kita benar, alhamdulillah. Jika pendapat kita yang ada yang lebih benar dari pendapat kita tidak melahirkan fitnah baru. Jadi kita bukan merupakan pembuat masalah atau bagian dari masalah. Karena masyarakat ini sudah banyak masalah di tengah masyarakat, jangan sampai kita menambah masalah di tengah masyarakat. Berikutnya yaitu hadis Bukhari 5319. Haddatsana Yahya ibnu Bukair anil Laits ay Yazid an ibn Shihab kataba ilaihi anna Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an abihi annahu kataba ila ibn al-Arqam.
malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Ayyas ala Subai'ata al-Aslamiyah kaifa aftaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam faqalat aftani idza wada'tu an ankihah. Sama isinya itu. Ingkihi, riwayat yang lain, idza wada'tu, kata perempuan itu, apabila aku sudah melahirkan, an ankihah, boleh menikah. Hadis berikutnya 5320. Haddatsana Yahya ibnu Qaza'ah, haddatsana Malik an Hisham ibni Urwah an abihi anil Miswari ibni Makhramata anna Subai'atal Aslamiyata nufisat ba'da wafati zawjiha bilayali. Jadi setelah Subai'ah al-Aslamiyah, setelah ditinggal wafat suaminya, beliau itu nifas beberapa malam saja. Ada yang berpendapat 40 hari 40 malam. Maka beliau setelah itu jadi boleh menikah. Faja'atin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka datang an-nabiyya, siapa ibu Subai'ah, an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasta'danathu an tankiha fa'adina laha fanakahat. Akhirnya karena Nabi mengizinkan untuk menikah karena sudah melahirkan ibu Subai'ah ini, maka ibu Subai'ah menikah, tapi bukan dengan sahabat Abu Sanabil yang lamarannya di-cancel atau ditolak itu, tapi menikah dengan laki-laki lain. Begitulah. Ini hadis Bukhari dari 5318 sampai 5320. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari juz 9 halaman 596 sampai 595. Wallahi lam yahibna fa'iddatuhunna 3 ashhur. Ada Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja, itu orang yang ditinggal wafat suaminya. Itu Al-Baqarah 234. Jadi hadis ini yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabiah Subai'ah dan tentang masalah fatwanya sahabat Abu Sanabil itu berangkat dari Al-Quran tadi. Lalu anna Subai'ata bintal Harith akhbarathu. Bu Subai'ah putri Al-Harith akhbarathu annaha kanat tahta Sa'd bin Khawlatah. Fatuwfiya anha fi hajjatil wada'i wa hiya hamilun falam tanshab aw wada'at hamlaha falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil. Jadi Siti Subai'ah ini setelah melahirkan putrinya, menyelesaikan nifasnya 40 hari 40 malam ketepatan, lalu beliau ya mohon maaf mandi, ya sebelumnya juga boleh mandi sih. Cuma setelah nifas itu beliau ya berdandan lah, maksudnya itu berdandan yang wajar, dan kalau ada orang yang betul-betul bertanggung jawab, sayang, beliau berkenan untuk menikah. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibnu Ba'kak rajulun min Bani Abdiddar. Kemudian orang yang pertama melamarnya adalah Abu Sanabil ibnu Ba'kak, orang dari Bani Abdiddar. Faqala mali araki tajammalti lil khattabi bisahu bisakho tarajjina an nikaha fa innaki wallahi ma anti binakihin hatta yamurra alayki 4 ashhuri wa ashr. Qalat Subai'ah falamma qala li dzalika bisa sukun bisa asyar, bisa fathah shinnya. Bani Tamim sukun, kalau jumhur ulama itu fathah. Tapi dua-duanya ada di Al-Quran. Shinnya bisa sukun, bisa fathah. Asyar bisa ash.
Falamma qala li dzalika jama'tu alayya thiyabi in amsaytu fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fas'altuhu an dzalika fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani bitazwiji imbadali. Itu penjelasan Fathul Bari juz 9 halaman 591 di kiri di tengah. Yang tadi penjelasannya bahasa Indonesianya sudah kami sampaikan waktu pertama. Fawaladat li'adna min arba'ati ashhur. Kemudian melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Fawada'at ba'da mautihi bi arba'ina lailah. Waqad qala jumhurul ulama min as-salafi wa immatil fatwa fil amsar innal hamila idza mata anha zawjuha tahillu biwad'il hamli wa tanqadi iddatul wafati. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Itu. Al-Quran surah Al-Baqarah 234. Iddah bagi orang yang ditinggal wafat suaminya. Lalu di ayat yang lain wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. At-Tolak ayat 4. Bagi orang yang hamil maka iddahnya setelah melahirkan. Jadi dua ayat ini digabung. Lalu Nabi menjelaskan tentang kasus yang pernah dialami di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Subai'ah dan sahabat Abu Sanabil. Kesimpulannya, iddah yang paling meringankan bagi kaum perempuan itu yang boleh dipakai. Bagaimana kalau dia memilih iddah yang paling lama? Itu terserah. Hanya saja Nabi pernah memberikan kemudahan kepada seorang perempuan yaitu sahabiah bernama Subai'ah ini untuk bintil Harits ini boleh menikah kalau dia sudah melahirkan. Jadi ada kami pernah mendengar tanpa kami bermaksud untuk menyalahkan, ada orang yang berpendapat nggak bisa iddah yang benar itu harus yang paling lama. Yang paling lama itu memberatkan bagi kaum perempuan. Satu. Yang paling lama itu haknya perempuan itu lebih terjamin. Karena masalah warisan itu dia bisa lebih terjamin katanya. Wallahu a'lam. Itu kan pendapat. Tapi kalau punya pendapat lalu menyalahkan pendapat lain, apalagi pendapat itu sudah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan itu ketetapan Nabi, dicontohkan Nabi. Maka ketika kita menyalahkan, terjadilah fitnah di tengah masyarakat. Lebih baik kita cuma membacakan saja bagaimana kenyataan di waktu itu. Karena kalau kita melihat, itu lebih lama, lebih bagus bagi kaum perempuan. Iya kalau kita perempuan itu diperlakukan terhormat oleh seorang laki-laki itu. Kalau dia diperlakukan kurang terhormat, dia sehari di lingkungan laki-laki itu dan keluarganya sama dengan beribu-ribu tahun dia di penjara dan lain sebagainya. Sehingga segala pertimbangan sama dengan juga pertimbangan masalah suci dan haid. Suci itu kan lebih cepat, haid itu kan lebih lama. Masalah kur itu. Ada yang berpendapat kalau lebih lama warisannya itu lebih terjamin tentang masalah warisan. Ditinjau dari yang lain, dia kalau terlalu lama dia belum bisa menikah, keduanya dia berada di lingkungan yang kurang dihargai, dihormati oleh suaminya, oleh keluarganya, kasihan dia. Dan lain sebagainya. Jadi kalau jumhur ulama dan yang Nabi praktekkan waktu itu, mana yang paling meringankan bagi umatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Inna ma'al usri yusra. Agama itu menghendaki yang lebih mudah
Dan Nabi itu selalu memberikan contoh yang termudah bagi umatnya. Karena Nabi itu azizun alaihi ma'anittum. Dhaqa bihim dar'a. Si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Jadi beliau selalu ingin memberikan yang teringan bagi umat. Lakin lamma kanal maknal maksudul asliyu minal iddah bara'atar rahim wala siyama fi man tahidu yasulul matlubi bil wat'i. Orang itu menikah itu satu sisi untuk menunjukkan duka, satu sisi untuk menunjukkan bahwa rahimnya itu bersih, tidak sedang hamil, tidak sedang ada sperma dan lain sebagainya. Jadi itu diantara maksud iddah. Kalau maksud sudah tercapai, maka untuk apa lagi kita menahan-nahan seorang perempuan untuk memperbolehkan menikah? Wala siyama fi man tahidu yahsulul matlubu bil wad'i wa wafaqa ma dalla alaihi sab'atu hadiah wa wafaqa ma dalla alaihi haditsu subai'ata wa yuqawwihi qawlu ibn Mas'udin fi ta'akhuri nuzuli ayati talaqi an ayatil baqarati wastadalla biqawlihi fa'aftani bi anni halaltu hina wada'tu hamli bi annahu yajuzu al-'abdu 'alaiha idza wada'at wa lam tathhur min damin nifasi wa bihi qala al-jumhur wa ila dzalika asyara Ibnu Syihabin fi akhir hadis inda Muslim biqaulihi wala ara ba'zan an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha wa yara annahu la yuqarribuha zawjuha hatta tadhkurah. Malah ada lagi yang berpendapat asal dia sudah melahirkan meskipun belum suci boleh, hanya saja belum bisa kumpul, nanti nunggu suci. Ada yang mengatakan nikah itu kan untuk kumpul, jadi harus nunggu suci. Silakan, itulah pendapat. Tapi intinya menurut jumhur ulama, mana iddah yang paling ringan? Falamma ta'allat min nifasiha lianna lafdhu ta'allat kama yajuzu an yakuna ma'nahu tahurat jaza an yakuna ista'allat min alamin nifas. Wa fi qissati Subai'ata min al-fawaidi. Di antara kisah sahabi yang bernama Subai'ah ini ada pun beberapa faidah. Fi qissati khabar muqaddam. Anna sahabata kanu yuftuna fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Sahabat itu dulu memberi fatwa di zaman Nabi. Artinya boleh memberi fatwa. Orang sekarang ada yang berpendapat nggak bisa, fatwa saya yang paling benar. Jangan dengerin fatwa yang lain. Jangan dengerin radio lain. Ada yang begitu. Nggak begitulah. Ajari orang lain bisa mendengarkan radio lain, mendengarkan fatwa dari orang lain supaya ilmunya banyak, wawasannya banyak. Nanti beliau semakin luas sehingga ilmu disampaikan ke masyarakat semakin luas, tinggal bisa dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi di mana orang berbeda, waktu berbeda dan masyarakat berbeda. Sehingga ada keluasan. Idza dhaqal amru ittasah. Apabila masalah sepertinya sulit, maka ada solusinya. Kita harus menciptakan solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Wa annal muftiya idza kana lahu mailun, nanti fatwa itu disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekali lagi yang menyesuaikan itu bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya. Khawatir kalau kita sendiri kepleset. Yang tahu bahwa kita kepleset apa tidak, ya jumhurul ulama, MUI, Departemen Agama, atau ulama internasional yang lain kan banyak itu orang yang baik-baik dan pinter semua itu. Wa annal muftiya idza kana lahu mailun ila syai'i la yanbaghi lahu ay yuftiya fihi li'alla yahmilahul mailu ilaihi ala tarjihi ma huwa marjuh kama waqa'a li Abis Sanabil haitsu afta Subai'ata annaha la tahillu bil wad'i li kaunihi kana khatabaha famana'athu
Jadi ini pelajaran bahwa bagi orang mufti, kalau dia punya kecenderungan mailun ila syai' la yambawi lahu ayyuftiya. Nggak boleh memberi fatwa. Jadi oknum pejabat apabila dia memberi fatwa, kalau bisa jangan memberi fatwa karena khawatir dia punya kepentingan. Kecuali dia orang yang baik dan lurus. Demikian orang yang mendengar, jangan mudah kita menerima fatwa dari orang yang punya kepentingan. Karena khawatir uh, fatwanya itu melenceng. Li'alla yahmilahul mailu ilaihi ala tarjihi ma huwa marjuh kama waqa'a li Abi Sanabil. Seperti yang terjadi seperti yang terjadi bagi Abi Sanabil. Dia memberi fatwa tidak boleh menikah meskipun sudah melahirkan. Padahal itu karena ditolak lamarannya. Likauni kana khatabaha fa mana'atu waraja. Dia berharap dengan fatwa seperti itu annaha idza qabilat dzalika minhu, kalau dia menerima fatwa seperti itu, wantadharat mudiyal muddati, dia kepingin masih ada tenggang waktu yang lebih lama, sehingga di waktu yang lebih lama itu ketika keluarganya datang atau dia lebih lama mempertimbangkan lamarannya Abu Sanabil itu dengan harapan siapa tahu di senggang waktu itu dia bisa menerima lamaran Abu Sanabil. Ini fatwa kalau punya kepentingan itu seperti itu. Hadara ahluha faraghibuha. Fi zawajihi. Kalau bisa terserah mau dipakai bentuk amar, mau dibentuk madi itu terserah. Bisa dibaca faraghabuha fi zawajihi duna ghairihi. Sehingga dia berharap keluarganya bisa membela Abu Sanabil dan bisa menerima lamaran Abu Sanabil. Fa'ala yufa'ilu, raghaba yuraghibu. Wa fihi makana fi Subai'ata minasyiham. Kasus yang berikutnya ini sebagai pelajaran bahwa ini contoh seorang perempuan yang berani dan cerdik. Minasyihama. Syihama itu cerdik. Wal fatana, cerdas, pintar. Haitsu taraddadat fima aftaha bihi hatta hamalaha dzalika ala istidahil hukmi minasyari. Seorang perempuan tidak mudah menerima fatwa, dia yakin dengan fatwa itu bertanya kepada orang yang betul-betul ahli dan tidak hanya satu dan bertanya kepada sumbernya langsung yaitu hukmu al-hukmu al-istidahil hukmi minasyari dari nabi. Loh, ini bukan nabi, ini Quran langsung. Lah, itu perempuan mau langsung berketemu dengan Allah gitu maksudnya. Atau langsung dia berpikir sendiri tentang Quran. Ya dia kan butuh fatwa ulama yang ahli. Kalau dia mau fatwa sendiri kayak orang sekarang, kita ini butuh pemikiran sendiri. Oke lah, tapi kita harus pertimbangan bagaimana nih pendapat yang ahli. Jangan kita merasa bahwa diri kita sudah ahli. Orang lain tidak ahli. Sehingga orang lain yang pendapatnya beda dengan kita dianggap menyekutukan Allah, menyekutukan Quran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia ini bertanya, al-hukm minasyari. Siapa? Ya Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran siapa? Ini nabinya. Nabinya sekarang udah wafat. Berada di mana fatwa-fatwa itu? Di antaranya ada di dalam kitab Bukhari, di dalam Muslim, dan di dalam sunan-sunan yang lain. Di dalam tafsir, tapi tetap dipilih. Siapa yang memilih? Ulama. Yang ulama yang ahli tafsir, ada ulama yang ahli hadis, ada ulama yang ahli nahu, sorof, balaghah. Tidak semuanya orang itu bisa menguasai semua ilmu. Nah, orang sekarang sudah langsung jangan belajar kitab-kitab yang lain. Kitab Bukhari, kitab tafsir itu musyrik itu sama dengan Talmud. Ketika Taurat lalu timbul Talmud beda kalau mereka
Karena memang tidak percaya, bukan untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Yang menyeleksi itu bukan kita lagi juga. Dan mereka tidak beriman. Kalau kita mah semua orang beriman tuh banyak di luar kiai yang lebih alim dari kita. Jadi asyari di sini adalah Allah dan Rasulnya. Nah, Allah yang menetapkan hukum, Nabi yang menjelaskan. Seperti itu tadi ada 2 ayat. Bagaimana praktek di zaman Nabi, yaitu ayat Al-Baqarah 234, At-Tolak ayat 4. Lalu Nabi menyampaikan. Gimana kalau ada ijtihad lain? Silahkan saja lah. Saya tidak punya kepentingan untuk membela sana, bela sini, apalagi menyampaikan ijtihad pribadi. Siapalah saya. Wa fihi makana fi subai'ata minasyihami wal fatanati haitsu taraddadat fi ma aftaha bihi hatta hamalaha dzalika ala istidahil hukmi minasyari. Wa hakadza yanbaghi. Oh, nggak boleh Nabi itu menjelaskan hukum. Oh, berarti sholat subuh itu 2 rakaat dari mana? Nggak boleh itu dari Nabi. Emang ada di Quran sholat subuh 2 rakaat? Lalu berdirinya seperti itu, rukunya seperti itu, sujudnya seperti itu, bacanya seperti itu, tangannya waktu tahiyat seperti itu, salamnya ke kanan seperti itu, ke kiri seperti itu. Di mana ayatnya? Surah berapa, ayat berapa? Itu kan dari Nabi, dari as-sunnah. Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dituntun oleh Allah melalui contoh malaikatnya. Oh enggak, kalau itu Quran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sejak kapan ada Quran baru? Quran ya Quran dari Allah, as-sunnah ya as-sunnah. Penjelasan dari Nabi, contoh dari Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Zakat juga begitu. Seperti kita ini zakat beras. Nabi dulu zakatnya kurma. Di mana zakat itu. Demikian juga zakat pakai uang. Puasa juga begitu dan lain sebagainya. Apa saja yang kira-kira membatalkan pahala puasa. Dan sebaiknya kalau lagi puasa itu bagaimana. Penjelasan itikaf itu seperti apa. Prakteknya seperti apa. Itu di Quran ada. Wa antum akifuna fil masajid. Disuruh itikaf, tapi prakteknya bagaimana? Nabi itu memberi contoh mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Pada dasarnya boleh semua dan lain sebagainya. Demikian juga haji, bagaimana Nabi itu dan lain sebagainya. Allah nggak butuh sholat, puasa, haji. Yang butuh sholat, puasa, haji itu kan manusia. Itu Nabi. Yang mencontohkan Nabi. Kenapa Nabi? Karena kita manusia. Diturunkanlah manusia supaya kita mencontoh. Lah manusia kan bisa salah. Kalau Allah nggak mungkin salah itu Quran. Lah kita kan bukan Allah. Kita kan manusia. Nabi aja butuh guru yaitu malaikat Jibril. Bahasa kasarnya seperti itu. Masa kita nggak butuh guru? Sudah yang lain itu manusia bisa salah. Langsung saja kita ke Quran. Langsung saja kepada Allah. Iya. Cuma ucapan seperti itu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Bisa diarahkan untuk sesuatu yang kurang pas, bisa pas juga. Wa hakadza yanbaghi liman irtaba fi fatwal mufti. Ini diantara contoh bagi orang yang ragu tentang suatu fatwa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang. Kritiklah kita, kau kutangkap. Kira-kira begitu. Silahkan mengkritik kita semua, tapi saya tidak bertanggung jawab setelah Anda mengkritik. Entah setelah itu dibuzer, dikriminalisasi, ditangkap, dibunuh, itu urusan. Jadi seperti orang sekarang. Kritiklah aku, kau kutangkap. Begitu kan. Jadi hati-hati orang sekarang itu. Itu kalau bahasa Al-Quran itu kabura maqtan indallah. Jadi Allah itu sangat tidak suka kepada orang antara bicara dengan prakteknya yang tidak sesuai. Antakulu malah taf'alu. Berikutnya yaitu ini pelajaran
annahu kadzib fil fatwa al-madhkura kama akhrajahu Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud annal khata'a qad yutlaqu alaihi al-kadzib. Dan dijelaskan bahwa fatwa seperti yang difatwakan oleh Abu Sanabil, seorang sahabat itu, bahwa dia harus mengambil iddah yang paling lama, itu dianggap al-kadzib, kadzib atau al-khata'. Jadi dianggap kurang pas. Kenapa? Karena itu memberatkan, dan dia memberi fatwa seperti itu karena dia lamarannya ditolak. Siapa tahu jangka waktunya agak lama sehingga ada pikiran berubah, nanti lamarannya diterima. Jadi kalau apa-apa itu lakukan dengan ikhlas. Biar Allah saja. Yang penting kita jalan baik, ikhlas, tetap berusaha berdoa, jangan patah semangat. Nanti Allah pasti mengantarkan. Ya tibi Allah. Allah pasti mengantarkan hak-hak kita. Rizkinya, kenikmatannya, doa kita pasti dikabul oleh Allah. Yang penting baik. Innama kadzabahu li'annahu aliman bil qissah wa afta bi khilafihi. Kenapa dianggap kurang pas? Karena Abu Sanabil ini sebenarnya faham kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi Quran waktu itu masih turun, Nabi berada di tengah-tengah beliau. Tapi beliau memberi fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena kepentingan dunia tadi. Itu melamar seorang perempuan, Siti Subai'ah tadi bintil Harith. Di cerita berikutnya, lakin khurujuhu min manziliha lailan yakunu astarolaha kama fa'alat Subai'ah. Iwajad zawjan salihan fatazawwaji idza ataki ahadun turdina. Ini materi kita. Lalu yang ada hubungan dengan materi kita ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. An-Nisa ayat 5. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Coba bisa kalian perhatikan. Ruwiya Yazid ibnu Surai an Dawud ibni Abi Hindin an Sya'bi qala kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahudi khusumah fada'al yahudiyyu al munafiqa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu alima annahu la yaqbalu ar-rashwah atau rishwah. Suatu ketika ada orang punya masalah, ribut antara orang Yahudi sama orang munafik. Orang Islam tapi munafik, ribut, terjadi masalah, clash dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini, dia mengajak temannya yang bermusuhan tadi, gini saja, mari kita minta hukum, minta fatwa kepada Muhammad. Ya, kata orang Yahudi kan nggak bilang Nabi. Kenapa dia minta fatwa kepada Nabi, padahal dia beda agama? Karena Nabi itu membela bukan melihat agamanya, tapi melihat masalah benar salahnya. Masalah yang jadi masalah itu, siapa yang benar, siapa yang salah. Tanpa harus melihat agamanya. Harus adil. Hukum itu harus tegak. Oleh karena itu, banyak orang dulu masuk Islam karena keadilan Islam dan Muslimin. Oh, sekarang orang ada kalanya ngeri mau masuk Islam. Kenapa? Nah, kita jangankan kepada orang Yahudi, kepada orang yang tidak beriman, kepada sama Muslim saja kita tidak adil, karena beda partai, beda kelompok, beda jamaah. Yang lain laporannya, kalau menguntungkan kita, partai kita, kelompok kita, laporannya langsung diterima. Orang yang dilaporkan langsung dihukum. Jebloskan ke penjara. Sedangkan kalau musuh kita ngelaporin, nggak akan pernah.
Yang dilaporin berkali-kali, ya bebas-bebas aja. Dianggap tidak punya maksud lah, dianggap bercanda lah. Ya begitulah. Jadi kasus seperti itu sejarah terulang saja, nggak usah kaget. Jadi dulu orang Yahudi itu kita minta fatwa kepada Muhammad saja. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sadar, semua orang tahu. Alima annahu la yaqbalu, bahwasanya Nabi la yaqbalu, yaitu tidak mau menerima siapa Nabi, qabila yaqbal, kapanpun. Begitulah mestinya umat Islam tidak menerima ariswah. Kalau ri itu uang, kalau ro itu perbuatan. Nabi tidak pernah mau menerima uang sogokan, riswah. Nabi itu tidak pernah mencontohkan roswah, penyogokan. Nabi tidak mau disogok. Karena Nabi tidak mau disogok, pasti adil. Tidak punya kepentingan Nabi itu. Begitu mestinya umat Islam. Kalau hukum itu tidak berpihak, tidak punya kepentingan, aman. Tapi kalau hukum sudah punya kepentingan, kasihanlah orang yang lemah. Tapi sebaliknya orang yang munafik ini tidak mau dia minta fatwa kepada Nabi. Justru dia bergabung, membesarkan, dan minta fatwa kepada orang-orang kafir. Ayyatahakamu ila tawud. Itu bahasa Al-Quran, An-Nisa ayat 60. Wada'a al-munafiku, dan mengajak, minta fatwa al-munafiku. Sebaliknya orang yang munafik, dia mengajak al-Yahudiya kepada musuhnya, kepada orang Yahudi, ila hukamihim, kepada ahli hukum mereka. Jadi, Masya Allah. Jadi, dia tidak mau minta pendapat Nabi, tapi lebih baik kepada orang lain. Coba. Ya begitulah ya, Al-Quran, As-Sunnah, Syariah itu, jangan bawa-bawa masalah begitulah. Apalagi kalau urusan negara. Nanti dianggap intoleran, radikal, kadrun, segala macam. Luar biasa. Li'annahu alima annahum ya'khuduna rishwah. Kenapa dia minta hukum kepada selain Nabi? Dan ya karena dia sadar yang lain selain Nabi itu menerima riswah. Atau rashwah itu perbuatan sogok, riswah itu terima uang. Ketika hukum sudah mau, yang memberi hukum, yang menetapkan hukum, memutuskan hukum sudah mau disogok, fi ahkamihim, maka kita bisa menilai apa yang akan terjadi keputusan itu. Coba kita lihat, Ustadz Maher hanya karena membela diri ketika beliau dituduh orang cantik karena pakai surban yang dililitkan di kepalanya, lalu beliau menjawab, ketika kamu menghina saya seperti itu, bukankah kiai kamu, Habib kamu juga pakai surban seperti saya? Apakah kamu berani mengatakan cantik kepada kiai kamu yang pakai surban seperti saya, dililitkan kepalanya? Lalu beliau karena seperti itu dilaporkan sampai beliau meninggal di penjara. Padahal cuma begitu doang, beda pendapat. Mestinya kita akurkan saja. Atau kalau sudah sakit kita lepaskan saja, kasih keringanan. Kalau mau diproses, proses saja hukumnya, nggak ada masalah. Tapi karena orang sakit, kasihlah keringanan. Kan masalahnya cuma begitu saja, bukan bunuh orang, bukan mencuri, bukan korupsi. Masya Allah. Bukan memperkosa keluarganya orang, bukan membunuh. Wah, besok pertanyaannya di hadapan Allah berat. Mestinya kalau kita seorang ulama, seorang kiai, kita mesti membela. Orang yang mengatakan kita, mengejek kita hanya karena seperti itu, kita kan nggak kurang toh harga diri kita. Mesti kita bilang kepada pendukung kita, jangan dilaporin, maafin saja. Malah kalau perlu kita samperin orang yang caci maki seperti itu. Kita maafin, kalau perlu kita kasih uang, kita kasih hadiah. Selesailah, malah nama kita semakin tinggi. Tapi ketika kita membiarkan, apalagi menyuruh anak buahnya untuk melapor kasus seperti itu, maka subhanallah, lalu orang berpikir tentang hati kita. Di mana hati kita? Sedangkan Nabi dulu ketika melihat orang yang tidak mungkin mencelakakan kita lagi, apalagi sudah lemah, apalagi sudah minta maaf, yang namanya Sumamah bin Utsal itu non-Islam. Malah Nabi menjadi pengacaranya Sumamah. Bebaskan dia.
Dan setelah dia sadar umat Islam itu luar biasa perbuatannya, tidak pernah dia punya keinginan untuk mencelakakan orang yang berbeda agama. Bahkan setelah dibebaskan, mereka tidak dipaksa masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Bahkan Nabi itu tidak hanya membebaskan, tidak hanya menjadi pengacara, tidak hanya membebaskan dari tawanan. Wayati wa asira itu Al-Quran, menghargai tawanan yang sudah lemah dan tidak mungkin mencelakakan, tapi Nabi memerdekakan. Padahal kita tahu memerdekakan, membebaskan orang dari tahanan itu harganya sangat mahal. Fakku raqabah. Demikian juga Nabi tugasnya itu membebaskan tahanan politik. Nabi Musa juga begitu. Arsil ma'ana Bani Israel surah Toha. Wahai Fir'aun dan kroninya, bebaskan itu Bani Israel yang kalian tahan karena tahanan politik itu. Jadi padahal Nabi Musa Islam, Bani Israel tidak Islam. Tapi siapapun, meskipun itu Islam atau tidak Islam, kalau itu menjadi orang yang terzalimi, wajib kita bebaskan, wajib kita bela. Begitulah para nabi dulu. Lanjutnya, falamma ikhtalafa ijtama'a ala ayyu hakima kahinan fi Juhaina. Akhirnya mereka, ya sudahlah. Akhirnya orang munafik itu, dia itu dengan teman-temannya tidak mau hukum kepada Nabi. Oke, kalau begitu ya silahkan saja. Karena kalian yang berkuasa, kalian yang kuat. Akhirnya dia minta hak hukum fatwa kepada kahinan, dukun di Juhaina. Kemudian Allah menyampaikan Al-Quran melalui lisan nabinya, yaitu Nabi membacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Coba perhatikan orang yang yaz'umun. Dia KTP-nya Islam, mengaku beriman, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taut. Dia tidak mau menerima hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mau bertahkim kepadamu, wahai Nabi. Tapi dia mau tahkim kepada, lebih tunduk kepada ayyatahakamu ila taut, kepada selain Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Hukum apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, dasar-dasar negara kita seperti Pancasila, UUD 45, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus menjaga dan menghargai dan menghormati dan mengikutinya. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal tauhid, hukum selain Allah itu mengajak kepada kekufuran. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Kita tahu bahwa syaitan dan kroni-kroninya itu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kalau diajak kepada hukum syariah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ila ma anzalallah wa ila rasul. Kalau diajak kepada Al-Quran, itu ma anzalallah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa ilar rasul. Bagi orang yang mohon maaf ingkar sunnah, dia mengartikan wa ilar rasul, ini Quran. Jadi ila ma anzalallah Quran, wa ilar rasul Quran. Begitu. Saya nggak mau jelasin lebih banyak dah. Sudah. Jadi ini Allah Maha tahu bahwa kalian itu harus mengikuti Al-Quran dan penjelasannya Nabi. Jadi aku diberi Al-Quran wa mislah. Ya. Jadi wa ilar rasul. Apa penjelasan Rasul? Sholat subuh 2 rakaat dan harus jahr. Jahr itu dikeraskan kan? Imam baca Fatihah, baca surat. Itu dikeraskan kan? Kalau kunutnya dikeraskan. Ada kunut, ada yang tidak kunut. Silahkan. Itu penjelasan Nabi wa ilar rasul. Ra'aital munafikin, apabila disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, kamu akan melihat al-munafikin kepada orang-orang munafik, yasudduna angka sududa. Mereka itu menghalang-halangi. Mohon maaf ya, ada seorang namanya di luar negeri. Orangnya rambutnya keriting, sudah tua, pakai kacamata.
Saya tidak bermaksud memfitnah atau ngerasani, tapi hanya menjelaskan. Soal perbedaan itu pilihan. Jadi saya tidak mau ghibah. Tapi supaya tidak diduga bahwa cerita kosong, saya sebutin namanya. Tapi saya tidak menghardik. Tapi saya berbeda. Nggak ada masalah, silakan. Mau ikut siapa aja, silakan. Ada seorang namanya Al-Kayyali. Al-Kayyali ini dia menyalahkan hadis yang ada di Muslim dan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan lain sebagainya. Ini orang tidak percaya dengan siksa kubur. Kenapa? Siksa kubur itu tidak ada. Karena hisab itu nanti di akhirat. Jadi sebelum dihisab, nggak mungkin ada siksa. Dia tidak berpikir orang yang sudah melakukan kesalahan, itu mendapatkan hukuman. Dia melakukan kesalahan di mana? Kan di dunia. Masa hukumannya nunggu di akhirat? Lama kali, enak banget dia bebas. Oh, di dunia aja ada polisi yang siap memberikan hukuman melalui keputusan pengadilan. Apakah itu tidak boleh? Karena nunggu nanti di akhirat. Nah, kita lihat ya, padahal Qur'annya banyak sekali, di As-Sunnah juga banyak sekali. Sudah kami sampaikan tentang dalil-dalil Al-Quran, yaitu di pertemuan sebelumnya, waktu kajian tafsir Al-Qurtubi. Nah, seperti ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 58, in ala wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Itu kan qabla yaumil qiyamah. Au mu'adzibuha adzaban syadida. Sebelum hari kiamat itu sudah dikasih azab. Al-Isra 58. Tujuannya apa? Liyudhiqahum. Jadi dikasih persekot azab sebelumnya. Ba'dalladzi amilu itu Ar-Rum 41 atau As-Sajdah 21. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ketika sakaratil maut dia sudah diazab, dikasih persekot. Itu Al-An'am ayat 93. Walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum. Dipukul wajahnya wa adbarahum. Al-Anfal ayat 50. Ketika kapan? Ketika mewafatkan. Jadi ini banyak lagi hadis, belum ayat Al-Quran, banyaklah. Nah, kita lanjutkan cerita Al-Kayyali. Al-Kayyali berpendapat dia tidak percaya dengan siksa kubur. Ingkar dia terhadap azabil qabri. Lalu ketika dia menyampaikan itu di YouTube, pendapat dia lalu di-dislike, dibeginikan. Jempolnya dikebawahan oleh banyak orang. Kenapa? Dianggap fatwanya salah. Dia memahami ayat maupun memahami as-sunnah, dia salah karena dia pahami sendiri, putusin sendiri, akibat dia benci begitu, ingkar kepada suatu materi ilmu. Orang yang benci kepada ilmu kedokteran, kepada matematika, kepada bahasa Inggris, biasanya dia tidak belajar. Sehingga semakin benci dan semakin salah paham. Seperti orang sekarang, sudahlah, pokoknya kamu tidak boleh menduakan. Yang benar, yang ilmu itu hanya Quran. Yang lain itu bukan ilmu dan bisa salah dan itu musyrik, menduakan Al-Quran, menduakan Allah. Berarti kita nggak usah dong belajar ilmu matematika, belajar bahasa Inggris, belajar ilmu kedokteran, karena itu menduakan Al-Quran, dan lain sebagainya. Luar biasa cara berpikirnya. Lalu begitu Al-Kayyali itu di YouTube fatwanya di dislike, dianggap tidak benar dan banyak orang tidak suka, lalu berikutnya dia membuat YouTube lagi. Orang yang dislike itu bakal dihukum, disiksa oleh Allah dengan berbagai alasan karena dia dianggap telah kafir kepada ayat Quran dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud ya karena tidak percaya kepada ayat yang dia sampaikan. Padahal bukan tidak percaya kepada ayat, tapi orang itu tidak setuju dengan pemahaman dia terhadap suatu ayat. Karena pemahamannya bisa aja benar, bisa salah kan. Nah, kami ulangi. Pertama dia mengatakan tidak ada siksa, tidak ada adab sebelum hisab. Tapi begitu di-dislike, dia mengatakan akan disiksa. Orang itu di-dislike di dunia dan di akhirat. Berarti adab di dunia kan berarti
sebelum dihisab juga itu. Jadi sebelumnya tidak percaya kepada azab sebelum dihisab, kepada siksa kubur, berikutnya dia percaya. Jadi omongannya kena keciprat, kebanting kepada kemakan kepada omongannya sendiri. Itu saya hanya bercerita tentang Al-Khayyali. Dan banyak Al-Khayyali di Indonesia itu banyak. Orang yang tidak percaya kepada azabil kubri itu banyak. Dan saya tidak sebutin yang lain. Banyaklah aliran-aliran di dalam luar negeri yang oleh teman-teman itu dibawa ke Indonesia. Dan banyak yang ngikuti. Oleh karena itu, kalau mohon maaf, sebagai alternatif, ya detik per detik, termasuk kepada kami sendiri, jangan mudah percaya kepada kami, kalau kami kan memang ya hanya membacakan saja. Silahkan mau dipercaya atau tidak, kami hanya membacakan. Seperti penjelasan seperti ini, kami hanya menyampaikan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60-61, penjelasannya bukan dari kami sendiri, tapi dari kami kutip diantaranya dari tafsir Al-Qurtubi. Ini juz 5 di halaman 253 di sebelah kiri di tengah. Silahkan dicek tuh. Dan sebagai penutup yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita agar kita waspada, tabayun, tapi satu sisi inna minal bayani lasihran. Di zaman Nabi, Quran masih turun, Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, ada sahabat yang berani menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman, ijtihad, dan pendapat mereka sendiri. Dan itu Nabi lalu menyampaikan, hati-hati sahabat, bahwa penjelasan itu ada kalanya seperti sihir, menyihir pendengarnya, pengikutnya, sehingga menganggap bahwa gurunya itu yang paling benar, atau Islam itu ya gurunya. Kalau bukan dari gurunya dianggap bukan pemahaman Islam. Itu namanya gulul. Jadi berlebihan. Kebenaran mungkin dari guru kita, mungkin juga dari orang lain. Dengan demikian kita tidak pernah menutup kebenaran dari siapapun yang datang dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus tetap menghargai guru kita dan orang tua kita, teman kita, tanpa harus kita memaksakan apa harus sama atau harus berbeda. Sama boleh, berbeda boleh, yang tidak boleh adalah bermusuhan. Apalagi sama umat Islam. Jadi tetap boleh berbeda, tapi tetap harus saling menghargai, menjaga kerukunan, menjaga tetap harus menghormati, dan lain sebagainya. Penjelasan seperti itu ada lagi di dalam yaitu dari sahabat Ibnu Umar, katanya Nabi bersabda diabadikan di dalam Bukhari 5146, 5767, di dalam riwayat yang lain inna ba'dal bayani sihrun. Ba'da itu karena isimnya inna. Inna ba'dal bayani sihrun. Nanti sihrun itu menjadi khobar. Kalau tadi inna minal bayan itu khobarnya minal bayan. La sihron itu inna minal bayani la sihron, lamnya lam taukid, sihron itu isimnya. Kalau yang inna ba'dal bayani sihrun itu Bukhari 5767, penjelasannya bukan dari kami, tapi silahkan dicek di dalam Fathul Bari juz 10 halaman 100, kami ulangi 290 sampai 292, dan silahkan dibuka di dalam berbagai tafsir. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Jaga hati, jaga kerukunan, tetap tawadhu. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.